Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu pengen HP dengan harga 1-2 juta, menurut saya ini adalah entry level terbaik dari Samsung yang bisa kamu lirik untuk saat ini. Karena walaupun dijual dengan harga 1 jutaan, tapi HP ini tetap menawarkan banyak kelebihan. Dan daripada tak penasaran, gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan intinya. Buat kamu yang belum tahu, kenali nih, ini adalah Samsung A04s yang sudah rilis sejak bulan Oktober tahun lalu. Dan sekarang dijual dengan harga 2 juta untuk kapasitas 4/64 GB. Tapi kalau kamu cek di toko online, banyak juga yang jual dengan harga lebih murah, di angka 1,8 jutaan. Kenapa HP ini cukup menarik? Karena mulai dari segi desain, memiliki look atau tampilan yang mewah dan kekinian. Letak sensor sidik jari ada di bagian samping dan port chargernya sudah menggunakan USB Type-C. Selain itu, untuk bodinya juga terasa solid dan kokoh saat digenggam, tidak ada bagian yang kopong. Lanjut untuk sektor layar, Samsung A04s dibekali dengan resolusi HD+, 720x1600 pixel. Panel BLS LCD refresh rate support hingga 90 Hz. Yang dimana kalau untuk saturasi warnanya, jujur di sini sudah sangat bagus di kelas harganya, terlihat jelas dan tajam, walaupun resolusi yang digunakan masih HD+. Pokoknya kamu tidak usah khawatir, karena untuk sektor layar, HP ini sudah cukup bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi didukung dengan refresh rate layar yang tinggi. Jadi tidak hanya warnanya yang bagus, untuk sentuhan layarnya juga terasa responsif, terutama saat digunakan scrolling. Dan sekarang untuk dapur pacu, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 4/64 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual jika dirasa kurang besar. Untuk harga di bawah 2 juta, di sini memori yang ditawarkan sudah lumayan longgar, bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi. Lalu untuk chipset, sudah ditenagai dengan chipset Exynos 850 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 8 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 178 dan 1099 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya bisa tembus sampai angka 136 ribuan, bukan yang paling tinggi di kelas harganya. Tapi poin yang menarik adalah chipset yang digunakan Samsung A04s ini sama dengan Samsung A13 dan Samsung A14 yang dijual dengan harga 2 jutaan. Maka dari itu, HP ini jadi menarik untuk dilirik. Karena walaupun harganya jauh lebih murah, tapi dapur pacu yang digunakan sama dengan seri di atasnya. Tapi ada yang harus kamu perhatikan, karena untuk urusan sensor, di sini banyak sensor penting yang tidak ada. Seperti sensor cahaya, sensor magnet, giroskop, dan sensor orientasi. Jadi bisa dipastikan ada beberapa fungsi yang kurang optimal. Seperti tidak bisa digunakan sebagai kompas, atau untuk mencari arah kiblat, karena tidak adanya sensor magnet. Untuk brightness layar secara otomatis juga kurang responsif karena tidak ada sensor cahaya. Lanjut untuk urusan performa, kamu tidak usah khawatir. Karena kalau hanya untuk kebutuhan kasual atau santai, HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Seperti scrolling sosmed, nonton film, atau main game yang tidak terlalu berat. Di sini saya coba buat main Mobile Legends, sudah mampu menjalankan game dengan baik. Di settingan grafik bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Tapi yang harus kamu ingat, main di settingan rata kanan bukan sebuah rekomendasi, karena frame drop atau delay akan lebih sering kita jumpai. Namun yang jelas, kalau hanya sekedar mengisi waktu luang, digunakan buat main 3-4 permainan, di sini masih terasa lancar, tidak ada kendala yang berarti. Bahkan untuk kelas harga di bawah 2 juta, performa yang ditawarkan sudah tergolong memuaskan. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya terasa standar saja, tidak ngebut tapi masih bisa untuk dimainin. Jadi buat kamu yang hobi main game seperti ini, di sini jelas kurang diutamakan karena memang chipset yang digunakan tidak mengarah ke sana. Apalagi untuk sensor giroskopnya di sini juga tidak ada, sehingga mengurangi pengalaman saat gameplay. Jadi sebelum beli pastikan kamu tahu kalau HP ini cocoknya hanya untuk penggunaan kasual atau santai. Kalau untuk main game jangan yang terlalu berat. Dan untuk sektor baterai, Samsung A04s dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 15 watt, yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sudah tergolong lumayan untuk kelas harganya. Lalu kalau untuk daya tahan baterai, digunakan buat nonton YouTube selama 40 menit dengan jaringan WiFi berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 37 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang sekitar 12%.
Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai, baterainya ini sudah cukup bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk operating sistemnya, HP ini berjalan di Android 12, basis One UI Core 4.1. Di sini untuk urusan sistem, jujur saya tidak menemukan kendala yang berarti. Apalagi untuk user interface-nya tergolong simpel dan mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak. Dan untuk fitur yang disediakan juga hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk dua kali untuk on off, multi window atau belah layar jadi dua, game turbo, dan screen mirroring atau smart view sudah tentu ada. Tapi poin yang paling penting adalah One UI di HP Samsung mampu memberikan user experience yang nyaman, sehingga tidak sedikit pengguna yang betah pakai HP Samsung, walaupun spesifikasi yang ditawarkan tidak gahar. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya hanya sebesar 5 megapiksel. Di sini untuk megapiksel yang digunakan sudah lumayan besar untuk kelas harganya. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan tidak terlalu banyak. Selain foto dan video, hanya ada mode potret, mode profesional, foto panorama, foto makanan, dan foto makro. Dan ngomongin soal kamera, untuk hasil foto kamera belakang di sini sudah cukup bagus menurut saya. Gambarnya terlihat tajam dan detail, dengan saturasi warna yang juga sangat fresh, baik saat digunakan foto di indoor maupun outdoor. Untuk tingkat kecerahannya juga bagus, asal kita foto dari angle yang tepat. Pokoknya untuk foto kamera belakang kamu tidak usah khawatir, karena HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus di kelas harganya. Lalu untuk foto selfie-nya, di sini memang tidak dibekali dengan kamera yang besar, hanya 5 megapiksel. Tapi ternyata untuk hasil jepretan fotonya juga sudah bagus, mulai dari tingkat ketajaman sampai saturasi warnanya. Cocok buat kamu yang hobi selfie. Dan yang jelas tidak kalah dengan kamera 8 megapiksel di merek lain. Jadi sangat menarik pastinya, karena untuk sektor kamera, HP ini sudah sangat bisa diandalkan, baik kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A04s. Yang di sebelah kiri ini contoh untuk perekaman kamera depannya, dan yang di sebelah kanan itu contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Untuk kondisinya ini ada di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Sumber matahari ada di sana sekitar jam tengah 9 pagi. Dan di sini untuk resolusinya HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, kualitas suara, dan tingkat kestabilan videonya. Kalau dari apa yang saya lihat sih ya cukup lumayan untuk kelas harga 2 juta. Dari semua poin yang sudah kita bahas, HP ini memang tidak dibekali dengan chipset yang gahar dan jumlah sensornya sangat minim. Tapi walau demikian, HP ini adalah entry level yang sangat menarik dari Samsung, bahkan untuk kelas harganya. Karena walaupun entry level, tapi apa yang ditawarkan sudah paket lengkap. Mulai dari segi desain, tampilannya mewah, dan kualitas layar bagus memanjakan mata. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, performa lumayan, sudah fast charging, plus daya tahan baterainya awet. Dan dari segi kamera sudah bisa diandalkan, karena menghasilkan jepretan foto maupun video yang bagus. Pokoknya mantep lah, jauh lebih menarik dibanding entry level dari Oppo, Vivo, ataupun Realme. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang Samsung A04s ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan yang paling terpenting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.